Baik, Assalamualaikum, selamat sore Pak Pandu. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak. Pak Pandu sekarang mau melaksanakan praktek coaching ya? Iya. Kan? Ya, baik, di sini saya sebagai supervisor akan menilai kegiatan coaching yang Bapak lakukan. Nah, kira-kira dengan siapa? Insya Allah. Coach yang sekarang yang membutuhkan pendampingan itu Bu Nurwandi. Oke, baik. Sebelum ke pelaksanaan coaching, di sini saya sebagai supervisor ingin memaparkan terlebih dahulu, mungkin ada beberapa bukan prinsip dan kompetensi yang harus ada ketika dalam kegiatan coaching, diantaranya mungkin prinsip kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. Di samping ada dengan kompetensi yang lainnya itu mendengarkan dengan baik, aktif, kehadiran penuh, dan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan aspek rasa ya. Nah, mungkin ada di sini saya akan menanyakan terlebih dahulu kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan ketika nanti pelaksanaan coaching tersebut. Kompetensi yang menjadi inti yang dalam pengembangan untuk saya pribadi, yakni yang jelas utamanya menegakkan kompetensi itu dengan mendengarkan aktif seorang coach bisa mengajukan juga pertanyaan berbobot yang memang akan membantu coach. Terus ada pertanyaan lagi yang selanjutnya, yaitu kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi ketika nanti pelaksanaan coaching? Yang spesifik ya kompetensi yang spesifik diobservasi ya ini dalam cara komunikasi pengajuan pertanyaan berbobot. Mungkin yang selanjutnya yang terakhir mungkin menanyakan indikator ketercapaian yang diinginkan. Ya, ketercapaian yang dikembangkan ya sebagai coach dapat terus memantik coaching hingga di akhir dapat tembus penemuan solusi yang diharapkan. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya paparkan sebelum Pak Pandu nanti melaksanakan coaching. Untuk yang selanjutnya mungkin nanti saya akan tanyakan setelah pelaksanaan coaching selesai. Oke, silakan Pak Pandu untuk melaksanakan. Ya. Selamat siang Pak Pandu. Selamat Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa saya ingin ngobrol, ingin sharing, ada yang sesuatu yang ingin saya sampaikan. Seperti itu. Seperti di awal, barangkali Pak Pandu ada waktu luang untuk membahas tentang permasalahan yang ingin saya hadapi. Insya Allah. Kebetulan sekarang ada waktu. Alhamdulillah. Begini Pak Pandu, jadi saya itu memiliki siswa di mana setelah ada 2 minggu ini tidak masuk sekolah gitu. Setelah saya
cek ternyata karena tidak diizinkan orang tuanya seperti itu. Dari apa permasalahan yang hadapi sekarang, tujuan tercapai ke depan untuk jadi gini, yang saya harapkan siswa tersebut bisa aktif lagi masuk sekolah. Ini kan dia udah kelas 6 gitu, jadi sebentar lagi kan mau ujian juga persiapan. Jadi saya harapkan ya orang tuanya juga mendukung, karena kalau dilihat anaknya sih mau begitu, masih mau sekolah, hanya orang tuanya tidak mengizinkan. Jadi memang ada permasalahan personal dengan orang tua. Bila terkait hal tersebut, kejadian yang membuat anak tersebut sampai bisa seperti itu, kenapa? Ya, begini Pak Pandu ya, saya cerita sedikit. Waktu itu memang setelah pulang sekolah, siswa tersebut di perjalanan mengalami kejadian yang tidak menyenangkan. Waktu itu dia mengalami penjamretan, HP yang dia bawa dijamret oleh seseorang. Nah, dari hal tersebut membuat pihak orang tuanya merasa khawatir dengan keamanan putranya yang sekolah di SLB itu. Jadi mereka memutuskan untuk tidak dilanjutkan lagi sekolahnya seperti itu. Sementara siswanya kalau melalui obrolan dari teman-teman kelasnya masih mau, dan ketika ada kegiatan juga saya konfirmasi ke siswanya selalu mau ikut, mau masuk sekolah, hanya tidak diizinkan orang tua seperti itu. Permasalahan ada hal yang memang menjadi kekhawatiran orang tua itu ya. Sebelumnya tindakan yang sudah Ibu lakukan untuk menghadapi permasalahan ini? Sebenarnya sih saya sudah melakukan pendekatan terhadap siswa tersebut. Saya bertanya tentang bagaimana kejadiannya, terus apakah dia mengalami trauma, dan kalau siswanya sih fine-fine aja gitu. Terus selain itu juga saya sudah komunikasi dengan orang tuanya. Kemudian saya juga sudah melakukan pelaporan terhadap pihak yang berwajib di wilayah sekitarnya. Kemudian saya juga sudah melakukan pendekatan untuk berkomunikasi dengan tim ahli, dengan seorang psikolog, barangkali siswanya mengalami trauma atau seperti apa begitu. Seperti itu. Rencana tindakan yang sudah Ibu ambil tadi ada pendekatan ke siswa peserta didik tersebut. Jadi selama ini peserta didik masih masuk atau memang sudah tidak masuk sekolah? Tidak masuk Pak, sudah 2 minggu ini, karena tidak boleh semua orang. Sehingga dia itu kadang tanpa sepengetahuan orangnya berangkat sendiri. Karena tahu anaknya sudah berangkat ke sekolah, orang tuanya tiba-tiba datang ke sekolah untuk menjemputnya seperti itu. Jadi Ibu melakukan pendekatan karena memang dari peserta didik tersebut memaksakan untuk hadir ke sekolah. Iya. Namun orang tua tidak mengizinkan karena ada kekhawatiran. Ya, tindakan yang Ibu ambil untuk rencana ke depannya. Apakah Ibu ada rencana-rencana setelah Ibu mengetahui tadi ada permasalahan dengan siswa tersebut, bahkan ini sebuah kejadian yang memang harus kita tangani, apa tindakan Ibu selain pendekatan untuk rencana ke depannya? Saya juga kemarin sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah ya Pak, terkait keamanan di sekolah. Terus khususnya untuk siswa ini saya sudah merencanakan untuk melakukan
melakukan antar jemput karena siswanya merasa ingin selalu hadir di sekolah, seperti itu, merasa senang mungkin ya menjadi rumah kedua di sekolah. Jadi saya akan memfasilitasi siswa tersebut untuk diantar jemput oleh guru yang ada di sekolah seperti itu. Saya juga akan mengkomunikasikan kepada orang tuanya untuk tidak khawatir karena mungkin keamanan lebih terjamin kalau diantar jemput oleh guru yang ada di sekolah seperti itu. Rencana yang akan Ibu lakukan dengan rencana seperti itu, Ibu sudah yakin akan bisa mengembalikan atmosfer atau situasi peserta didik tersebut bisa belajar dengan efektif. Insya Allah sih Pak, karena murid tersebut sangat antusias untuk selalu belajar karena memang sebelumnya juga dia itu kehadirannya selalu penuh di sekolah kan. Kecuali kalau sakit mungkin ya dia ingin selalu hadir di sekolah karena teman-temannya juga banyak seperti itu. Ini alhamdulillah berarti semangat belajar dari anak tersebut memang cukup. Berarti ini permasalahan ada di orang tua, Ya. di komunikasi yang tindakan yang Ibu lakukan. Selanjutnya rencana dalam menghadapi kejadian ini gitu, pendekatan ke anak tersebut untuk menggali bagaimana seperti apa kejadian yang terjadi, apa ada rencana lain? Iya Pak, seperti yang saya sampaikan tadi, saya akan melibatkan tim ahli mungkin ya, psikolog barangkali ya, konseling mungkin ya, untuk menggali apakah siswa tersebut mengalami trauma atau tidak dengan kejadian yang sebelumnya, supaya mengembalikan lagi rasa kepercayaan dirinya. Baik, setelah saya berkomunikasi barusan dengan Ibu terkait masalah dan juga hal-hal dan rencana yang akan dilakukan, itu sudah menjadi solusi bagi Ibu. Tadi Ibu berencana punya rencana untuk melakukan sistem antar jemput agar kondisi anak tersebut bisa aman, karena memang kondisi anak tersebut aktif di sekolah. Sangat disayangkan bila memang aktif di sekolah. Sebelumnya mungkin pendekatan ke orang tua yang tadi pun rencana Ibu yang untuk melibatkan tim ahli psikolog dalam pendekatan anak dari kejadian tersebut, itu juga sebagai solusi yang sebenarnya akan menjadi langkah Ibu ke depan. Itu sudah menjadi hal yang memang bisa Ibu lakukan dalam penyelesaian masalah. Ya, untuk kedepannya mungkin rencana tersebut Ibu akan melakukan kapan dari tindakan-tindakan atau rencana-rencana yang tadi Ibu rencanakan. Mungkin harus secepatnya ya Pak ya, karena ya murid tadi kelas 6 harus secepatnya saya melakukan koordinasi tadi dengan berbagai pihak, baik komunikasi lagi dengan orang tuanya, memfasilitasi siapa guru yang akan mengantar jemputnya. Mungkin nanti saya setelah inilah saya koordinasi lagi dengan kepala sekolah kapan mau memanggil tim psikolog. Kemudian kalau untuk tim antar jemput saya yakinkan mungkin 2-3 hari ke depan sudah bisa dilakukan. Jadi dari tadi solusi-solusi yang sebenarnya ini dibicarakan ditemukan oleh Ibu sendiri dengan rencana-rencana yang Ibu jabarkan, dengan komitmen Ibu insya Allah lebih
3 hari ke depan mulai bergerak terkait penjemputan anak tersebut, sebelumnya juga pendekatan kepada orang tua. Ya itu mudah-mudahan bisa terlaksana sesuai dengan rencana ibu. Saya di sini hanya bisa mendampingi bagaimana kedepannya ketika memang ada yang harus dibicarakan lagi. Insya Allah saya bisa mengatur waktu lagi untuk menindaklanjuti permasalahan yang ibu hadapi ini, dan rencana-rencana dan solusi yang tadi ibu temukan sendiri sudah sampai di mana tahapan atau keberhasilan dari rencana solusi ini ibu temui tadi. Terima kasih nih untuk waktunya, tanpa disadari ya ternyata sudah ada solusi. Ternyata ya saya juga baru menyadari, oh iya ternyata sudah ada solusinya seperti itu. Terima kasih sudah bisa mengarahkan saya untuk bisa menemukan ternyata itu solusinya juga ya. Semua yang dari akar masalah ada di ibu, dan solusi pun dilakukan oleh ibu sendiri. Dengan rencana-rencana aksi tadi ibu akan melakukan itu sebuah solusi yang menjadi penutup dari permasalahan ibu yang sekarang ada. Ya, baik Bapak. Terima kasih untuk waktunya ya Pak. Ya. Sampai ketemu lain waktu. Mangga, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Pandu, barusan kegiatan coachingnya sudah berjalan lancar ya, alhamdulillah. Iya. Dan sebagai pertanyaan rangkaian terakhir mungkin yang saya sipil untuk ketiganya, saya akan menanyakan kepada Bapak apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Yang sudah saya lakukan terkait pengembangan pencapaian, jadi jelas menggunakan pertanyaan-pertanyaan pemantik ya, dalam ini ya saya rasa sebuah pertanyaan berbobot agar memancing klien coaching saat ini oleh Bu Nur. Bu Nur sedang menghadapi hal yang memang di itu dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Alhamdulillah sudah bisa terjalin komunikasi yang akhirnya memancing beliau menemukan solusi dengan rencana-rencana yang dibentuk dari awal. Oke, ini untuk yang ini mungkin sepanjang pengamatan saya, mulai dari tadi supervisi, terus yang urusan pelaksanaan coachingnya. Kalau lihat dari alur, teknik dan kompetensi serta prinsip-prinsip pelaksanaan coaching, alhamdulillah Pak Pandu ini sudah memenuhi semuanya. Saya yakin Pak Pandu nantinya bisa menjadi seorang coach yang hebat. Oke, sebagai yang terakhir mungkin ini Pak Pandu yang ingin mungkin ada feedback atau umpan balik sebelumnya. Kompetensi apa lagi yang kira-kira ingin Pak Pandu kembangkan, tingkatkan setelah pelaksanaan coaching yang lulusan? Dalam kompetensi ini tidak lepas dari kompetensi kehadiran dulu, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari 3 kompetensi itu memang menjadi titik utama saya untuk terus dikembangkan, utamanya bagaimana saya bisa mendengarkan secara aktif sebagai coach. Itu saja. Mudah-mudahan apa yang Pak Pandu usahakan, inginkan bisa tercapai. Dan mungkin sesi ini yang terakhir,
itu kita akhiri saja pertemuan kali ini dengan alhamdulillah. Terima kasih Pak Pandu. Terima kasih.